Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Julita Manik. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Jamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky with. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan katakan shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi yang merayakan Imlek, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Amin. Percaya bakal ada sukacita di tempat ini, amin. Karena nuansanya nuansa merah-merah, nuansanya Imlek, kita harus lebih dahsyat lagi. Betul Oma? Harus bersukacita Oma, karena kita menyambut Allah kita hadir di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh, jiwa, dan roh yang kuat dan sehat. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian dan penyembahan-Mu pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mendapat kuasa ilahi. Kami akan diubahkan Bapa. Pemikiran kami Tuhan akan selaras dengan Kristus Tuhan. Sehingga kami keluar di tempat ini, kami disegarkan. Karena kami mendapatkan sukacita surga yang mengalir melimpah atas kehidupan kami. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripadamu, bentuk segala intimidasi iblis, roh-roh jahat yang mengganggu jalan ibadah kami. Dengan sehati, dengan sepikir, kami usir keluar, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan pagar tembok berapi Tuhan, atmosfer surgawimu Tuhan, mengalir, melimpah dan bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Bapa seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap menyembah, yang siap memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Kita bertepuk tangan, kita bersukacita, haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya,
Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-puji Allah kita. Oh, 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 oh. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ju Yesu I walk, Ju Yesu I walk. Katakan Ju Yesu I need, Ju Yesu I die. Sang Kau Ju Ju Yesu, Ju Yesu I walk, Ju Yesu I need, Ju Yesu I die. Sang Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ju Yesu I walk, Ju Yesu I need, Ju Yesu I die. Sang Kau su, oh Ju Yesu, Yesus cinta, Yesus I need, Ju Yesus I die. Sang Kau su, oh sekali lagi bersama katakan Ju Yesus I walk, Ju Yesus I need, Ju Yesus I die. Sang Kau su, oh Ju Yesus I walk. Tengok kiri kananmu, Ju Yesus I need, amin. Ju Yesus I die. Sang Kau su, oh. Kita tepuk tangan bersama-sama. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, dengan segenap hatimu katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi yang bersuka cita. Begitu besar kasih Allah pada. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yang berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Dengan imanmu tiada yang mustahil. GBI wow, GBI wow. Ada om tante di tempat ini. Begitu besar, katakan kita memberkati. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan, Tuhan dengan kasih karunia-Nya dan bersama-sama singar haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena
Cu Yesus yang diberkati Tuhan. Amin. Cu Yesus aita secinta. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Firman-Nya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya. Firman-Nya digenapi. Katakan yang percaya. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Siapa yang merasakan sukacita? Percaya ada anggur baru tercurah di tempat ini. Katakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Percaya ada anggur baru. Ada minyak baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Kita mau bangkit, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus
kiri kananmu katakan Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi Faca, Kyonghi. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin Bapak Ibu. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan katakan Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan menjawab. Saudara dan saya, haleluya. Kita berseru kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Kita hanya dapat dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan di tempat ini. Biarkan kuasa-Mu bekerja senantiasa Tuhan. Mengubah kami. Cengkeram hati kami Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, di tahun 2024, di tahun yang baru Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan. Haleluya, bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kami minta sekali lagi, angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup yang kami pegang tak akan goyah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kekuatan di hidupku, kami dapat, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Yang mau berseru kepada Tuhan dan berharap dalam namanya Yesus. Yang berseru kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keberadaan kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami tak akan. Musik memuji Tuhan. Biarkan Bapak Ibu menyembah di tempat ini. Mari Bapak Ibu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami bakar Tuhan setiap keluh kesah kami Tuhan di
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ada Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Segarkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Sirami kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarkan kasih-Mu cukup bagi kehidupan kami. Tak akan goyah selamanya. Katakan tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh. Biarkan bebaskan rohmu untuk meninggikan. Kami ingin berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau tempat perteduhan kehidupan kami Tuhan. Engkau tempat pertolongan kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan hati kami penuh dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Penuh dengan nyanyian syukur Tuhan. Siapakah kami di hadirat-Mu? Mari Bapak Ibu kita menyembah. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama serukan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan
pengharapan kami yang tidak akan pernah goyah Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji-muji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau dalam hadirat-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau dengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya tidak ada satu pun di muka bumi ini yang bisa menggoncangkan iman kami kepadamu. Kami boleh tumbuh, kami boleh berkembang, kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan. Kami mau beri hati kami yang terbaik. Terus setiap benih firman Tuhan ditaburkan. Dan boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Saya berterima kasih kepada Pastor Iwan dan Pastor Ola dan seluruh pelayan jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh bersama-sama kita beribadah dan dalam suasana tahun baru ya. Dan kita percaya setiap tahun baru itu kalau Tuhan bilang ada jejak yang mengeluarkan lemak ya. Jadi nggak disebut tahun berapa di dalam kitab Mazmur, tapi setiap di tahun yang baru jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Lemak itu bicara berkat-berkat Tuhan. Nah, kita perlu mengerti karena begini saudaraku, ini topik bagus banget ya. Saya kalau nggak dikasih topik ini, Sis Ola, saya mungkin khotbah yang lain gitu ya. Tapi waktu saya dikasih topik ini, saya mencari Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya malah diberkati banget gitu ya. Jadi judulnya tema bulan ini kan tentang perubahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya dalam hal apapun. Jadi artinya perubahan itu sesuatu yang nggak sama. Ya, sesuatu yang nggak sama terjadi dalam hidup kita, ada transisi. Nah, kita perlu mengerti sikap yang benar sebagai anak Tuhan supaya kita bisa melalui transisi itu dengan kemenangan. Amin. Jadi tahun baru ini biarlah kita menutupnya juga dengan tahun kemenangan. Jadi temanya hari ini adalah Unchanging God in Changing World. Ya, jadi perlu kita mengerti itu, dunia ini pasti berubah. Ya. Karena apa? Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Ya. Bahkan setiap produk pun itu ada punya siklus produk. Ya. Jadi ada life cycle. Enggak selama-lamanya produk itu ada. Kenapa? Dia harus berkembang, dia harus digantikan yang lebih baru. Kalau kita pesawat enggak berubah, kita naik pesawatnya model yang zaman dulu tuh yang capung-capung itu ya. Tapi kita lihat berubah, keadaan semakin disempurnakan. Bahkan kita pun enggak bisa sama. Jadi anak Tuhan itu harus berubah. Nah saudara-saudaraku, satu-satunya yang enggak berubah, yang harus kita jadikan fondasi dalam hidup kita. Karena kalau sesuatu yang berubah itu enggak bisa jadikan fondasi. Ya. Pengetahuan itu pasti akan berubah. Ilmu kedokteran berubah. Kalau kita nggak mau berubah fatal. Ya, fatal kita ada teknologi baru yang mungkin bisa lebih menyembuhkan, lebih bisa memberi kekuatan, lebih memberi pengharapan. Jadi kita nggak bisa berpijak kepada sesuatu yang berubah. Puji Tuhan, satu-satunya yang tidak berubah itu adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mazmur 122 ayat 27. 102 ini saya salah tulis ya. Mazmur 102 ayat 27 atau 28 karena bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu ayatnya letaknya beda. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bukan hanya dia tidak berubah, dia juga tidak dibatasi waktu. Enggak seperti kita. Kita dibatasi waktu, sudah berubah, dibatasi waktu lagi. Jadi artinya ini pijakan yang paling tepat. Bergereja, beribadah itu bukan hanya sebagai sesuatu kewajiban. Sebagai sesuatu yang, saya orang Kristen saya harus ke gereja. Beribadah, bergereja, berkomsel, itu membuat kita, meyakinkan kita, ngecek kita, adakah pijakan kita masih di tempat yang tidak berubah. Karena manusia ini hatinya pun bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pelayanan di satu, dan ini mengubah mindset saya sebagai gembala. Jadi saya ketemu dengan seorang ibu gembala dan dia cerita di luar kota. Ada ketua youth, semangat sekali on fire melayani Tuhan. Jadi harapan ya, tongkat estafet berikutnya ini akan dia. Ada satu lagi yang on off. Dan bahkan hilang. Jadi gak ada harapan tuh orang ini. Ternyata kemudian si ketua youth ini ketemu dengan yang dia pikir pasangan hidupnya yang tidak membawa dia dekat ke Tuhan. Ya, makanya anak muda, memang ini lagi masa zamanmu, tapi engkau akan banyak sekali mengalami transisi dalam hidup ini yang akan membuat orang lain melihat engkau tetap setia apa tidak. Pertama, sekolah.
Kemudian pasangan hidup. Sudah pasangan hidup, punya anak ya saudara ya. Punya bisnis yang semakin berkembang. Ada banyak sekali transisi dalam kehidupan kita yang kemudian membuat kita tuh orang lain akan melihat kita tetap setia enggak. Dia enggak setia, dia tinggalkan Tuhan karena pasangannya. Tiba-tiba yang udah ngilang itu balik ke gereja. Dan dia jadi on fire. Dia melayani Tuhan. Itu yang membuat mindset saya berubah. Saya membawa setiap orang yang Tuhan percayakan ke gereja saya. Termasuk yang sudah kelihatannya apinya redup. Saya tetap bela dia di hadapan Tuhan. Karena kita gak pernah tahu. Ya seperti tadi kan, sudah jadi harapan, hilang aja. Yang gak jadi harapan, muncul. Coba kau gak didoakan tuh orang. Udah gak ada kemungkinan dia bisa kembali dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pijakan kita Tuhan. Dan di dalam hidup ini bahkan Tuhan sudah memberitahu bukan ada perubahan. Cuman perubahan itu begini, ada yang expected, ada yang unexpected. Yang expected itu apa? Kalau udah kita tahu itu pasti akan terjadi, kita udah tahu nih sikap kita harus bagaimana. Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata selama bumi masih ada, ini firman Tuhan ketika sudah air bah kepada Nuh, selama bumi masih ada tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Untuk segala sesuatu ada waktunya kata pengkhotbah. Musim semi, ya semua kelihatan indah. Musim panas, temperatur sangat panas, tapi semua ada fungsinya. Ya. Kemudian musim gugur, kemudian musim yang mungkin orang paling struggle, musim dingin. Tapi semua itu punya fungsinya. Jadi kalau musim dingin itu sebenarnya tanah lagi mempersiapkan supaya dia sabbatical, supaya tidak dilakukan apapun karena perintah Tuhan. Tanah pun harus sabbatical, bisnis pun harus sabbatical. Jangan 7 hari dalam seminggu kerja terus, ada waktu harus istirahat. Mempersiapkan bukan hanya tubuh kita dan segala orang yang bekerja bersama kita. Jadi tanah pun ada waktunya. Nanti supaya siap ketika musim semi, dia akan mulai ya ditanami kembali. Jadi artinya untuk musim seperti ini kan kita udah expect. Ya. Jadi kita udah siap, kalau negara 4 musim, ya kan. Kalau menjelang musim dingin ya sudah harus siap-siap, bongkar itu lemari, keluarin semua coat-coat yang tebal-tebal. Kenapa? Kita tahu nanti akan ada musim dingin. Kita bisa mengerti bagaimana kita overcome, karena kita udah expect. Ya, nggak bisa dirubah, pasti terjadi. Kayak kalau kita kan nggak 4 musim ya, 2 musim. Tapi kalau udah menjelang musim siapkan ember. Mungkin ada yang bocor, siapkan itu depan rumah, jangan sampai kalau yang daerah rendah jangan sampai kebanjiran. Kan September, Oktober, wah sekarang memang mulai agak ada perubahan ya. Tapi artinya kita tahu itu expected. Nah yang expected kita bisa bersikap dengan benar. Tapi yang sering tidak bersikap dengan benar yang unexpected. Tapi pasti terjadi. Karena dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4, ini saya enggak semuanya, karena ada 5 stanza ya, 5 kalau lagu itu ada 5 ayat, 5 bait gitu. Nah itu kayak ada 5 bait ya, semuanya terdiri dari 2 set ya, jadi satu ayat itu 2 set, antara yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Saya ambil yang mungkin kita bisa relate ya. Pengkhotbah 3 pasal 4 berkata, ada waktu untuk menangis. Siapa yang suka menangis Bapak Ibu Saudara? Kalau nangis nonton film drakor ya masih bisa di-post kan? Ya kan? Terlalu sedih. Aduh gak kuat, dulu saya pertama kali nonton drakor Bapak Ibu Saudara, gak kuat. Tapi ternyata lama-lama kebal juga saya. Jadi kalau gak terlalu yang udah tahu lah ceritanya pasti gini-gini lah udah tahu gitu ya. Tapi menangis yang karena sesuatu yang unexpected. Nah ini yang saya merah-merahin. Ada waktu untuk tertawa ya semua senang. Ya kan? Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Siapa yang suka rugi? Gak ada yang suka rugi. Jadi kalau terjadi rugi itu unexpected, tapi pasti akan kemungkinan terjadi. Udah hati-hati bisnis ya sama anak Tuhan masih bisa ditipu. Ya ada orang yang kami kenal sudah bertahun-tahun ya nabung, hidup hemat ya. Di masa tuanya bisa semua investasinya ditipu orang. Habis dalam sekejap. Nah, itu kan transisi kehidupan. Amin. Dan kemudian dikatakan begini, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Yang unexpected itu yang begitu, yang membuat kita menangis. Ada waktu untuk lahir, ada untuk meninggal. Semua orang gak berharap kalau bisa semua umur panjang aja kan saudara. Tapi pasti akan terjadi. Kalau enggak, bumi enggak sanggup lagi menampung populasi manusia. Kalau semua orang hidup sampai seperti dulu 969 tahun, saya enggak kebayang Bapak Ibu Saudara. Ya kan?
Orang pun jadi makin gak takut Tuhan, teknologi makin maju, ya, makin panjang umur, makin ngerasa lama kok aku masih mau dipanggil Tuhan. Ya saudara, jadi ada waktunya perlu bersikap. Bahkan di dalam keluarga, kami ngalamin semua, saya sebagai pribadi dalam pelayanan saya ngalami masa transisi yang sudah sering saya saksikan di sini. Untuk melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup saya butuh 20 tahun yang harus saya tanggulangi. Dan gak mudah. Kebanyakan orang dengarnya sekarang. Sesudah saya berdiri di mimbar, sesudah banyak undangan yang padat merayap, sesudah orang lihat, itu baru, kayaknya gak mungkin. Karena waktu berapa waktu lalu saya khotbah, ada jemaat yang ngomong gini, pesen sama gembalanya, bilangin dong itu main baju lamanik. Gak usah lebay gitulah, kalau kesaksian saya dianggap lebay saudara. Karena yang saya ceritakan itu kan dia gak lihat masa-masa lagu saya ditolak, masa-masa saya gak punya pengharapan untuk jadi artis rohani, tapi Tuhan punya janji. Itu transisi dalam hidup saya, totally 20 tahun. Bayangkan. Saya sampai yang kesaksian dengan seorang hamba Tuhan yang akhirnya pulang ke Indonesia. Karena salah satu lagu saya sampai udah gak berani saksikan karena takut dikira pansos. Panjat sosial, climb the ladder. Takut gak, padahal itu really dia saksi di depan muka saya. Karena dia punya gereja besar, jadi saya gak mau seperti dianggap ngambil keuntungan. Barusan beliau khotbah di gerejanya. Nyanyi lagu Indonesia bagi kemuliaan dan dia jelas walaupun gak mention nama saya, dia bilang saya pulang karena lagu ini. Itu kan sekarang Bapak Ibu Saudara, yang sesudah keadaan semuanya enak. Tapi orang gak lihat kan waktu saya nangis, dia berapa seperti apa. Ngalami transaksi di pekerjaan, bagaimana ketika perusahaan suami saya tiba-tiba tutup di tengah-tengah dia menjadi pucuk pimpinan. Kami punya 3 anak yang harus disekolahkan. Pelayanan, wah gereja kan 5 tahun sekali cari tempat di Pak Iwan udah enak sini Pak. 5 tahun sekali doa. Ya. Dulu jemaat saya itu hampir gagal mengalami masa transisi untuk punya pemimpin yang benar. Doa kan gak ngeliat pengharapan gimana ini gereja banyak kalangan, bukan menengah lagi bawah. Gimana bisa punya gedung dengan harga yang mampu kita bayar. Dia doanya begini, Tuhan datangkanlah orang kaya ke gereja kami. Di tengah doa tengah minggu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datangkanlah orang kaya. Itu mindset yang salah. Mindset yang benar, Tuhan berkatilah jemaat kami. Supaya ketika mereka diberkati, mereka tahu ada bagian mereka buat gereja Tuhan. Jadi banyak orang yang bisa gagal dalam masa transisi. Mendidik anak, sekarang banyak orang tua kan yang nangis kan waktu anaknya remaja. Ini dulu nih unyu-unyu. Waktu kecilnya imut-imut, kenapa besarnya jadi amit-amit? Banyak orang tua nangis Bapak Ibu Saudara. Karena anak pun ngalami transisi yang kalau kita nggak mengerti, kita malah marah sama anak kita. Saya baru temukan satu survei yang saya pikir saya bisa relate dan kebanyakan keluarga bisa relate. Umur 4 tahun seorang anak berkata, "Mommy is everything." Karena apa? Kalau ditinggal nangis kan? Ikut mama. Mama mau ke gereja doa, kamu gak ada teman. Ikut mama. Kan gitu kan saudara? Mommy is everything. Mommy knows everything. Umur 6 tahun, dia berkata gini, mama tahu banyak. Udah mulai turun nih. Tadi tahu everything, sekarang tahu banyak. Kenapa? Dia mulai dapat informasi. Dia mulai tumbuh. 6 tahun udah mulai sekolah. Transisi. Umur 8 tahun dia akan berkata, ternyata mama gak tahu banyak. Nah makin turun lagi saudara. Karena dapat uploadan lain yang lebih kelihatan lebih menarik, lebih up to date dari mama. Umur tadi udah sampai 4, 6, 8, umur 12 tahun dia berpikir, mama tidak tahu segalanya gitu kan saudara. Umur 16 tahun dia akan berkata, kayaknya udah gak cocok tanya mama. Umur 18 tahun dia akan berkata, gak ada gunanya tanya sama mama saudara. Jadi artinya orang tua yang gak ngerti bahwa anak pun mengalami transisi akan ribut sama anaknya. Baru saya temukan yang memberi pengharapan, umur 25 dia mulai berpikir, kayaknya cocoknya nanya mama. Balik, jadi firman Tuhan berkata, hati bapak akan kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Masalahnya di masa transisi itu kita ngerti gak ngelakukan apa. Nah saudara-saudaraku, overcome transisi tadi secara physically, musim, ya, yang sudah kita topasi, dan spiritually. Spiritual ini yang paling penting. Karena di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat
dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah ini wounded spirit. Udah apply pekerjaan, nggak lamar pekerjaan, nggak juga dapat kabar baik. Sudah bertahun-tahun bekerja, tidak seperti ada pengharapan promosi. Ya Bapak Ibu Saudara, lama-lama apa? Wounded, luka. Yang paling bahaya bukan luka secara fisik. Kalau dia luka secara rohani, nggak bisa berjuang. Itu sebabnya Daud setiap kali mengalami persoalan, apa yang dilakukan? Suatu ketika dia mengalami persoalan yang benar-benar membuat hati dia patah. Dan semua orang yang bersama dia ini yang waktu mereka lari dikejar oleh Raja Saul dan mereka lari ke Filistin. Yang bersama dia itu adalah ratusan perwira-perwira gagah perkasa. Mereka perang ke tempat lain dan kemudian ketika kembali ternyata tempat mereka sudah diratakan, anak istri semua dibawa, harta dibawa. Ini yang perwira-perwira maco nih, perwira yang maju perang yang barusan ngalahkan musuh, nengok situasi itu apa? Menangis keras-keras dan mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Kamu kan, gara-gara kamu kan, gara-gara kamu. Ada masa transisi, ada yang unexpected change terjadi dalam hidup mereka. Tadi baru glory, kemenangan, pulang ternyata ngalamin seperti ini. Apa yang dilakukan Daud? Dia menguatkan kepercayaannya. Kalau dia nggak menguatkan kepercayaannya, dia juga fail. Dia gagal, tidak akan pernah bisa diurapi jadi raja. Dia tidak membiarkan spiritnya wounded. Dia tidak membiarkan spiritnya digerogoti. Dia tidak membiarkan seperti itu. Makanya dia setiap kali ngalami persoalan Bapak Ibu Saudara, dia tulis lagu. Dikejar-kejar. Saya tuh paling suka kalau baca Mazmur itu baca judul perikopnya. Itu kalau lagu itu judul lagu. Ya, ini mana nih keyboardis kita yang ganteng, tetap stay di situ. Kamu harus tetap di stay ya. Kenapa judul lagu itu seperti kalau kitab Mazmur ada judulnya kan? Dia kasih judul apa? Di padang gurun Yehuda, lonely. Ya. Diburu walaupun tak bersalah. Itu judul-judul lagunya sudah. Jadi artinya saat dia mengalami kesulitan, dikejar-kejar sama anaknya pun dia tulis lagu. Anak loh, anak sendiri kejar-kejar bapaknya. Dia tulis lagu. Kenapa dia tulis lagu? Dia mau menguatkan kepercayaan. Makanya saudara, kalau saudara worship leader khususnya, kalau mau susun lagu, lihat tuh judul lagunya. Ya, baru lihat isinya. Matching enggak? Orang yang nulis song list itu, nyusun song list itu sama seperti orang khotbah. Jadi kita mau bawanya kemana dulu nih? Jangan nggak berkaitan lagu satu dengan lagu dua. Tadi bagus semuanya. Saya sampai kayaknya saya harus nyanyi lagu ini nih. Kayaknya gitu. Tadi mau nyanyi lagu lain, saya kayak mau melipir nih dengan lagu yang dipilih worship leader. Itu yang benar. Karena judul itu menentukan. Itu yang memperlihatkan orang itu lagi ngapain. Saya waktu lagi ngalami persoalan, saya bukan dapat judul lagunya dulu. Saya disuruh tulis lagu. Saya dapat ayatnya dulu, verse-nya. Ya kan? Yang lagu Sejuta Umat itu saudara. Ya. Kau beri yang ku pinta, itu dapat itu dulu. Tapi judulnya bukan itu. Tapi saya bingung setiap kali saya pelayanan dulu jadi artis rohani. Gini-gini pernah artis rohani. umur 40-an sampai umur 43. Jadi kalau saya minta lagu, judul lagu itu Bapak yang Kekal. Itu lagu yang mana ya? Kan lagi latihan nih sama pemusik kan. Terus saya bilang, Bapak yang Kekal. Waduh tuh saya minder, kan saya dulu minder banget, aduh Tuhan. Orang seperti aku sudah tua, gak mungkin lah aku jadi berkat. Kemudian saya nyanyi dari awal dong. Kasih yang sempurna. Itu kayak kur, semua tim PPW, itu kita tahu itu bukan Bapak yang Kekal, itu kasih yang sempurna. Makanya waktu kita lihat kelihatannya kasih Tuhan gak sempurna dalam hidup kita, kita kecewa, salah lihat, salah respon. Di tempat lain saya nyanyi supaya cepat dari refren. Kau beri yang ku pinta. Maaf ya, ini lagu bukan judulnya Bapak yang Kekal. Kau beri yang ku pinta. Nah, makanya salah. Itu Daud, judul lagu bukan kemenangan, bukan. Diburu-buru walaupun tak bersalah. Wih, lebih melo dari saya Bapak Ibu Saudara. Di padang gurun Yehuda yang sepi. Wih, saya belum pernah bikin lagu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Dia mau kuatkan kepercayaan. Waktu Tuhan bilang, Tuhan
Waktu saya bilang, Tuhan aku minta engkau gak beri, aku cari engkau gak, aku gak mendapat, aku ketuk pintu-pintu gak dibukakan. Tuhan suruh saya ubah pandangan saya. Julita, jangan berkutat di Matius 11, turun ke bawah. Ayo buka Alkitab. Saya buka Alkitab, ayat 11-nya berkata, kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi pandangannya gak lagi ketujuh berkat, kan berkat tuh minta diberi ya. Minta apa? Supaya anakku pulih, bisnisku pulih, karirku diangkat. Cari gak dapat, ketuk pintu gak dibukakan. Engkau tetap Allah karena engkau Bapa. Sekarang aku agak hati-hati nih kalau khotbah. Kata teman saya jangan begini, jangan bingung soal jadi begini. Soalnya belum pemilu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya poin pertama saya masuk ke poin. Sebelumnya, ikut Tuhan bukan berarti nggak ngalami unexpected changes. Ini ayat penting ya. Markus pasal 4 ayat 35. Kalau saudara baca 35 ini ya. Di ayat satunya itu Tuhan Yesus khotbah, banyak orang datang. Kebayang KKR, glory luar biasa. Tapi di ayat 35 di akhir daripada perikop itu dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Barusan KKR, orang disembuhkan, orang-orang itu kejar Tuhan Yesus. Itu kayak gini loh, kalau datang ke KKR belum dibuka pintunya dan nunggu semua di depan pintu. Bagaimana berkuasanya Tuhan Yesus khotbah. Semua orang waktu dia naik perahu itu ikut yang lain. Kalau kita baca teliti, yang lain ikut pengen dengar. Tapi kepada orang yang berkuasa bahkan membangkitkan orang mati, sekarang kami mau mati. Salah memandang, seperti tadi saya hampir salah. Lihatnya kejawaban. Makanya hal yang pertama yang Bapak Ibu Saudara perlu dalam masa transit itu adalah surrender. Surrender itu artinya apa? Berserah. Ya. Dan luar biasanya Markus pasal 4 ini sebelum masuk diakhiri dengan perikop terakhir bahwa kapal akan tenggelam dan kita tahu semua kisahnya bahwa kapal itu tidak jadi tenggelam. Ada 4 perumpamaan Tuhan Yesus khotbah. Kenapa ini beda dari yang lain? Karena begini saudara, biasanya kan orang lain sakit datang sembuh. Orang lain lumpuh datang, bukan kita kan, orang lain disembuhkan. Sekarang kita yang ada dalam persoalan itu. Jadi saya percaya 4 perumpamaan yang Tuhan taruh sebelum kapal karam itu mempersiapkan orang-orang yang akan mengalami transisi dari yang tadi glory tiba-tiba mau tenggelam, tiba-tiba mau seperti tidak punya pengharapan, tiba-tiba semuanya seperti habis. Tuhan sudah persiapkan. Tuhan gak pernah suruh kita ke medan perang kalau Tuhan gak persiapkan. Saudara tahu sebelum Yesus disalibkan, dia ngomong banyak supaya apa? Supaya kalau Petrus engkau mengkhianati aku, supaya Yudas kalau engkau mengkhianati aku, engkau tahu doaku kepada Bapa adalah supaya aku selama-lamanya bersama murid-muridku. Artinya apa? Datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Tapi siapa yang nangkep? Cuman Petrus. Dia nyesel. Yudas ngapain? Gantung diri. Respon yang salah membuat kita gak bisa ngalami transisi. Transisi apa? Mungkin saudara salah bikin keputusan yang membuat mungkin bisnismu jadi kacau balau. Salah meresponi, engkau gak akan lewat seperti Yudas. Tuhan Yesus udah ngomong dulu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadaku tidak sama seperti damai sejahtera dunia. Engkau boleh gonjang-ganjing, tapi kalau engkau punya aku, engkau punya shalom, engkau punya damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus sebelum terjadi kapal karam, saudara nanti cermati di rumah, kita gak bisa baca semuanya. Dia khotbah 4 perumpamaan untuk siapkan orang-orang dan punya respon yang benar. Pertama dia ngomong supaya kita surrender, berserah kepada Tuhan. Dari mana kita lihat? Dari perumpamaan yang dia khotbahkan sebelum kapal itu karam. Ada perumpamaan tentang biji sesawi. Saya kutip sedikit-sedikit saja. Ayat 31 berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tuhan lagi pesan begini, di dalam Tuhan kalau kita punya surrender itu artinya kita mau lihat pakai perspektifnya Tuhan.
I want to see with your God, with your eyes. I want to see with your perspective. Di dalam perspektifnya Tuhan, gak ada yang kecil Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjalan sama Tuhan, gak ada yang kecil. Manusia kan yang bilang ada gereja kecil, ada gereja besar. Ada pengusaha kecil, ada pengusaha besar. Ada karyawan kecil, ada karyawan besar. Ada gaji kecil, ada gaji besar. Itu pengkotak-kotakan dari manusia, dari sistem dunia. Sistemnya Tuhan, kalau kita dalam Tuhan, gak ada yang kecil. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau surrender to God, gak ada yang kecil. Masalah yang kau pikir itu bencana sekalipun dalam hidupmu, engkau surrender to God, gak ada yang kecil. Yusuf jadi budak, itu bukan sesuatu yang kecil, malah lebih nyerosot lagi ke bawah, jadi tahanan di penjara, gak ada yang kecil. Karena semua orang itu pada dasarnya tanpa Tuhan kecil. Dalam Tuhan baru dia menjadi seseorang. Dulu saya gak tangkap ini waktu saya tulis lagu, seperti Bapa sayang anaknya. Saya hanya lihat kasih Bapa, kasih Bapa itu seperti Bapa yang sayang anaknya. Belakangan saya baru ngerti, itu kan Mazmur 100 pasal 102. Ternyata di bawahnya itu surah 3 saudara, ayatnya luar biasa sekali. Karena dia tahu kita ini debu. Jadi saudara dan saya adalah debu. Orang kaya adalah, orang sukses paling kaya di dunia adalah, dia tahu kita ini debu. Debu yang diangkat jadi anak. Gak ada orang yang baik kali sekalipun yang membuat Tuhan bisa terpesona. Debu kecil, debu itu kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Tuhan, jadi gak ada yang kecil. Karena semua punya tujuan. Yang kecil biji sesawi itu bisa membuat burung-burung itu tinggal di atasnya. Gereja yang kecil seperti kita ini punya tujuan. Gereja ini ada karena rencana Tuhan. Jangan pernah minder kalau lihat pakai God's perspective. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Miliki hati yang mau lihat pakai matanya Tuhan. Mazmur 30 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya suka sekali ayat ini. Ini kan lagu yang dibuat Pak Niko. Mataku tertuju padamu. Kan itu kan saudara. Tapi kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris yang lebih dekat kepada bahasa Asia, dia berkata begini, I will guide you with my eye. Tuhan, orang lain lihat kita debu, gak dianggap. Juli Tamani gini, apalah faktor U. Karena di bandara saudara, orang yang jemput saya sampai setengah jam muter-muter di depan saya. Karena dia lihat foto album saya kinclong banget. Saudara lihat foto album saya yang terakhir, wajah saya kayak Momo Geisha. Kayak gini bisa modal kayak Momo Geisha kan gak mungkin saudara. Itu kerjanya desainer grafis. Setengah jam dia muter-muter depan saya. Sampai saya telepon yang undang, gak ada yang jemput ya. Udah di situ. Baru dia sadar si orang dan dia kelihatan kecewa. Loh kok kayak gini? Kayak baru kena mortir saudara. Saudara, saya dulu minder. Sekarang kalau saya kesaksian ini masa lalu saya, saudara saya bisa lihat sekarang benar Tuhan gak ada yang kecil dia dapat. Jadi kalau Tuhan bilang, engkau tidak akan menjadi ekor tapi kepala, bukan semua jadi direktur. Kau semua jadi direktur siapa karyawannya? Kau semua jadi presiden siapa menterinya? Maksudnya begini, apapun yang kau kerjakan, hendaklah engkau jadi kepala di sana. Itu sebabnya dia tuntun kita untuk lihat pakai mata Tuhan. Kalau nggak ada pembantunya Naaman, dia nggak bisa ketemu Tuhan. Mungkin seumurnya hidup dia hanya jadi asisten rumah tangga, tapi dia punya peranan. Kalau kita lihat kan frame kita kecil saudara. Kita hanya lihat kita di situ kayak nggak berarti kan. Tapi di frame-nya Tuhan itu frameless. Ada gunung di sana, ada taman yang indah di sana. Itu yang maksudnya dia mau tuntun kita. Lihat bedanya kalau kita berjalan pakai mata kita. Lot itu contoh yang jelas, ya. Walk with his perspective. Apa yang dia lihat dalam Kejadian pasal 13, mereka harus pisah. Mereka ini kaya, kurang untuk padang gembalaan. Mereka harus berpisah dengan Abraham. Lalu Lot melayangkan pandangnya, layangkan pakai mata sendiri. Lihat apa? Subur, hebat, dahsyat. Apa yang membedakan dengan Abraham? Abraham walk with God's perspective. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, ayat selanjutnya, berfirmanlah Tuhan. Jadi siapa yang suruh lihat? Berfirmanlah.
pandanglah sekelilingmu. Yang dia pandang itu second best, third best, I don't know, mungkin gak ada bandingannya dengan lembah Yordan yang luar biasa itu, saudara. Yang dilihat oleh taman Tuhan tadi, yang dilihat oleh yang kelak menjadi Sodom dan Gomora. Tapi yang Abraham lihat, yang dilihat Tuhan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu dan bukan hanya engkau, seluruh anak cucumu. Jadi saudara, kalau kita beribadah ya saudara ya, jangan pernah lesu. Kita terus jangka orang. Tapi kalau masih sedikit pun yang datang, ingat yang sedikit ini pun gak pernah sedikit di mata Tuhan. Yang kecil ini pun gak pernah kecil karena engkau di dalam aku. Gak ada lagi yang debu. Semua anak itu yang membuat kita jadi bergairah. Gereja ini ada di tempat ini ada tujuannya. Ada tugasnya. Dan yang kedua saudara-saudaraku, be humble. Tadi surrender. Surrender itu bukan berarti pasif. Surrender. Gak ngerjain apa. Surrender itu aktif. Abraham disuruh lihat. Tetap harus kerja. Tetap harus lakukan. Ya saudara. Tetap ikuti tuntunan Tuhan. Saya tuh ngalami saudara, dari sejak saya punya album, saya masih tunggu 3 tahun lagi. Sudah 17 tahun menunggu baru punya album. 3 tahun lagi saya kesaksian kemana-mana dengan bayangan penolakan. Bahkan saya pernah pergi ke sebuah pulau. Saya datang dengan asisten saya. Asisten saya anak STT, pengerja gereja saya, pemuda, cantik orangnya, namanya Mariana. Saudara tahu nggak di sana, nggak ada orang yang minta foto sama saya, antri foto sama Mariana. Bahkan lebih minta tanda tangan Mariana, bukan minta tanda tangan saya. Jadi maksudnya gini loh, kan orang kalau datang ada artis rohani kan minta fotonya sama artis rohaninya dong. Loh dia ini bukan penyanyi, dia tuh companion saya. Itu kalau saya nggak bisa lihat Tuhan nih ya. Kan saya makin tua saudara. Gak punya pengharapan. Umur 42 aja aku sudah seperti itu gimana. Sekarang kan saya mau jalan 58 tahun. Kalau sekarang bilang 58 tuh bangga. Kalau dulu kalau bisa jangan ditanya umurnya gitu. Pakai poni biar kelihatan lebih muda dikit. Sekarang saya belak-belakan ngomong. Tahun ini aku 58. Tapi kalau aku masih berdiri di mimbar. Itu karena apa? Humble. Harus mau diajar. Ya saudara. Lihat saudaraku ketika Tuhan bicara. Humble itu maksudnya apa? Itu awal peninggian. Humble itu artinya apa? Dengerin kalau Tuhan ngajar. Dengerin kalau ada yang khotbah. Dengerin kalau ada yang sharing. Ketika Tuhan bilang perumpamaan lainnya dalam Markus pasal 4 tentang pelita dan tentang ukuran. Saya langsung kayak 22-nya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Orang kan kalau lagi transisi itu kan gini loh. Kenapa aku ngalamin ini? Unexpected changing. Kenapa ya Tuhan? Jangan ngomong kenapa-kenapanya. How can I overcome this? Kau tanya, why me God? Why? Why untuk introspeksi boleh. Tapi kalau why untuk kita menyalahkan Tuhan, tidak boleh saudara. Tanya Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, tidak ada yang tidak akan disingkapkan. Dia suka memberitahu kita. Bahkan dikatakan begini saudara, kalau Anda kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Itu doa yang gak pernah ditolak Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat, kita gak ngerti kenapa kita ngalamin ini. Saya gak ngerti kenapa saya ngalamin ini. Saya gak ngerti kenapa perusahaan suami saya harus tutup. Saya gak ngerti kenapa anak-anak saya ngalami masalah ketika mereka mau bekerja. Ketika mereka ngalami banyak persoalan dalam tantangan kehidupannya. Saya gak ngerti. Untuk nolongnya pun saya gak ngerti. Tapi Tuhan bilang, siapa di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau orang minta hikmat, Tuhan gak ada bilang gini loh. Itu kan hidupmu masih gak benar. Doamu masih jarang-jarang. Saat teduhmu, pokoknya kalau orang minta hikmat, tuntunan, punya telinga mau mendengar, Tuhan bilang aku beri dengan limpah. Kemudian kita bayangkan, gimana aku mau dengar Tuhan. Yang suka tutup telinga, saudara menarik sekali. Ketika Tuhan kasih perumpamaan ini, gak di semua Injil ada, dia 2 kali ngomong, yang punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Karena semua orang yang rame, yang dengerin, waktu Yesus khotbah, dengerin sampai mereka kejar kemana-mana. Waktu mereka ngalami badai, semua nanya, kenapa Tuhan, kenapa engkau diam saja, kenapa engkau tidur, kau tidak peduli kepada kami. Jadi artinya sudah sosok Tuhan Yesus yang khotbah gak bisa membuat firman itu nempel kan. Makanya jangan kejar-kejar hamba Tuhan. Gak di sini Pak, di mana itu ada. Pokoknya
Gereja ditentukan oleh siapa yang bicara. Ada pendeta yang lagi naik daun, ikut semua ke sana. Pendetanya nggak didengerin. YouTube pendeta tuh didengerin gitu saudara. Itu artinya apa? Kita sudah mulai pilih-pilih tempat di mana Tuhan mau bicara. Kalau Anda bergereja berjemaat, gembala adalah tempat di mana Tuhan paling banyak ngomong. Karena gembala jelas-jelas dikatakan Tuhan, sahabat karibnya Tuhan. Itu Alkitab, bukan saya yang ngomong karena saya gembala, saya ngomong gitu saudara. Jadi artinya apa? Punya telinga mendengar. Di Komsel ada yang kesaksian. Dengerin Tuhan mungkin mau bicara. Masa sih Bu? Nah saudara lihat ya. Cara Tuhan bicara. Hikmat itu limpah. Mencari kita yang mau diajak. Bahkan dia yang cari kita loh saudara. Amsal 1 ayat 20 berkata hikmat. Tadi kan kekurangan hikmat suruh minta. Bukan begini tiba-tiba Tuhan. Begini firman Tuhan. Gak gitu saudara. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat banyak hal. Tuhan gak dibatasi. Hikmat berseru nyaring di mana? Di jalan-jalan. Bukan lagi khotbah nih. Dan lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Aktif dia, masalahnya kupingnya kebuka enggak? Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ada orang yang cari hikmat dari firman Tuhan itu salah satu yang baik. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa ngomong melalui orang lain. Ketika anak saya masa transisi di keremajaannya. Saya lihat tadi kan, kenapa dia berubah? Dia mulai terima informasi dari orang lain. Dari teman, dari sekolah. Berarti ada sumber informasi yang lain. Saya doa sama Tuhan. Tuhan berikan teman-teman yang bisa menceritakan tentang Tuhan. Berikan keadaan. Karena itu dalam kondisi dia lebih dengar teman daripada orang tua kan. Ada masa-masa seperti itu. Berikan Tuhan. Jadi kita yang ngerti itu berjuang di hadapan Tuhan. Doa, minta supaya itu terjadi. Karena hikmat itu berseru di mana-mana. Lewat kejadian demi kejadian. Dia ngomong Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita berdiri di atas kita langit, di bawah kita bumi. Ketika Tuhan mau memberkati Yosua dia bilang di mana kau berpijak. Ketika Tuhan bersumpah. Ada langit di atas, ada bumi di bawah. Di mana kita pergi yang tidak ada langit dan tidak ada bumi. Di semua tempat itu dikuasai oleh Tuhan. Saya mau ceritain sebelum masuk bagian terakhir. Anak saya salah seorang struggle di pekerjaan. Karena dia kerja di luar negeri. Dia ngerasa berat sekali lonely. Tantangannya berat dari bahasa karena tidak semua bisa berbahasa Inggris. Tantangan di pekerjaan dari kolik. Berat sekali saudara. Mau bergereja susah mendapatkan gereja yang tepat. Dan puji Tuhan dia mau mendengar hikmat melalui orang tua. Dia kalau udah kesesakan dia datang ke rumah. Dia pulang ke Jakarta, dia bilang dia mau dinasihati. Itu kan sebenarnya mencari hikmat. Tapi kok kayak belum nempel. Kayak belum ada yang pas, kita udah sering nasihatin. Tapi setiap kali didera lagi dengan tekanan hidup, dia menjadi gak kuat lagi. Di akhir tahun anak saya ini ngomong begini. Mama aku punya bucket list. Aku mau traveling ke Afrika. Saya dengar Afrika tuh langsung kayak mau pingsan saudara. Anak perempuan mau pergi ke Afrika, mau lihat safari itu loh, yang safari wildlife itu ya saudara. Binatang-binatang, dia suka binatang katanya. Tapi saya berpikir kalau itu Tuhan taruh dalam hatinya, mungkin ada sesuatu. Rupanya suami saya tuh doa selama di sana. Tuhan dapatkan, anak saya ini mendapatkan hikmat, tuntunan. Kalau saya beda, selamatkan anak saya Tuhan. Negeri yang jauh saudara. Waduh. Saya lebih ke arah sana. Tuhan jawab dua-dua doa kami. Waktu pulang anak saya ngomong gini. Mama, waktu aku lihat lalang, kan ini safari tour kan pakai itu mobil safari terus ada teralisnya gitu kan supaya nggak dimakan binatang buas saudara. Dia lihat itu ya, lalang-lalang itu begitu subur ya. Tiba-tiba tuh bicara. Itu yang nggak dipelihara aja bisa tumbuh subur. Siapa yang khotbah? Nggak ada yang khotbah. Itu yang namanya hikmat bisa berseru dimanapun. Apalagi kalau ada yang backup dalam doa. Jangan putus asa saudara, kau dalam masa transisi kalau anakmu lagi mengalami masalah. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Kemudian dia lewat hewan-hewan. Dia lihat jerapah tinggi bisa ambil daun yang tinggi. Dia lihat mungkin badak yang lain bisa nyelam. Cedapa gak bisa nyelam. Tapi yang lain bisa nyelam. Dan semua survive di alam yang gak ada orang kasih makan. Dia berpikir semua orang berbeda-beda. Tapi Tuhan bisa pelihara. Berarti di dalam pekerjaan juga orang berbeda-beda. Tuhan yang bersama-sama dengan aku bisa buat aku survive. Saudara tahu nggak? Dia pulang dari Afrika on fire. Doa malam di Singapura dia ikut saudara. Dulu kita, ayo nak pelayanan susah. Masalahku terlalu berat. Sekarang dia cinta Tuhan, ada pelayanan dia saudara. Dulu anak muda lah biasa kan saudara. Tapi
Tapi sekarang saya ngerti, oh iya umur 25, come back to mommy. Umur 25, kayaknya cocok nih. Ingat tadi survei tadi itu bukan saya yang bikin saudara, itu sudah ada di luar negeri. Dia come back to mommy, makanya saya punya pengharapan. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, kita sudah tadi ya lihat, be humble, bisa diajar lewat apa saja. Be humble juga waktu anak kita belum mengalami masalah. Doain terus, biar Tuhan utus hikmatnya berseru di mana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, trust God's time. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan dalam perumpamaannya? Ya, dia ngomong tentang benih, tabur benih. Ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Ini yang penting. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Di Perjanjian Baru dikatakan ada yang menabur, ya, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita nggak tahu kapan dijawabnya. Saya waktu bergumul dan suami itu anak saya saudara. Dan kami akan terus bergumul karena ada 3 anak perempuan saya saudara ya. Jadi artinya gini, kami pun nggak tahu cara nolongnya. Kami pun nggak tahu kapan waktunya. Tapi yang jelas menanti dalam Tuhan segala sesuatu termasuk yang namanya tangisan akan Tuhan buat indah pada. Saya khotbah di beberapa parenting saudara. Ketika saya khotbah tentang anak saya saudara, orang lain datang minta didoakan. Sekarang saya baru ngerti, ternyata overcome the transition. Itu membuat saya bisa jadi lebih berkat lagi. Mereka minta tolong anaknya didoakan, karena pendeta-pendeta juga punya masalah tuh anaknya. Saya setia kalau diminta doain, saya pasti setia. Saya doain tiap hari Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang sudah 1-2 tahun berlalu, saya didatengin. Dibawa nih anak yang suruh didoakan. Ibu, anak yang dulu kita doa sama-sama, sekarang sudah ngalami pemulihan di dalam Tuhan. Oh ternyata air mataku itu gak sia-sia. Penantian, makanya saya bilang sama anak-anak saya, kamu jangan ngerasa gak enak hati sama papa mama. Struggle, karena apa? Dengan itu papa mama bisa jadi lebih berkat dan kamu jadi lebih berkat lagi. Dan saudara tahu yang saya nunggu 20 tahun itu, kemarin saya baru pelayanan di tempat yang kecil. Saya tutup dengan kesaksian ini ya. Tempat yang kecil orang duduk di bawah. Persekutuan ibu-ibu nungguin anak-anak pergi ke sekolah, ibu-ibunya persekutuan. Dan orangnya gak pernah cerita. 3 tahun kemudian ketemu lagi dengan saya. Pemain gitarnya ngomong gini, waktu ibu cerita, ibu mulai dibukain jalan 40 tahun dan ibu masih nangis sampai umur 43. Itu memberi pengharapan sama saya. Dia pergi dari Ambon karena dia merasa dia mau tulis lagu rohani, dia tinggalkan semuanya. Ternyata dia banyak ratusan tulis lagu, enggak ada yang mau dengerin lagunya. Nah dia ketemu orang yang mirip. Dia belum 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya sedih sekali Bu. Udah lagunya gak ada yang terima dan saya bukan orang terkenal. Gak punya pacar lagi katanya. Ternyata punya pacar tuh sebagai satu kekuatan juga saudara ya. Gak punya pacar lagi di kota Jakarta ini. Tiba-tiba saya dengar ibu ngomong. Kesaksian. Saya langsung datang sama Tuhan. Jadi perspektifnya diubahin. Surrender. Pasti ada maksud Tuhan kalau aku sampai dibawa ke Jakarta sini. Kalaupun laguku masih ditolak pasti ada maksud Tuhan. Be humble, mau diajar. Tunggu waktu Tuhan. Dia cerita sama saya. Bu, suatu ketika ada pelayanan yang ngundang. Dengerin lagu yang saya naikkan, nyanyi sama-sama kelompoknya. Tahu gak saudara? Ada pengusaha yang datangin, ngasih uang 30 juta sama dia. Untuk kamu bisa bikin album, masih kurang 30 juta lagi. Tiba-tiba ada aja tangan Tuhan untuk tolong dia sampai akhirnya bisa buat album sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan dengan album itu dia diundang ke gereja, mungkin menurut saya salah satu gereja terbesar di Jakarta. Terus dia bilang gini, Bu terima kasih ya. Kesesakan, penderitaan yang ibu alami. Unwanted changing. Unwanted saudara. Gak mau saya ngalamin. Tapi ketika kita meresponi dengan cara yang benar. Orang-orang, mungkin saya cuma biji sawi yang kecil. Ditabur, gak berarti. Buktinya kemana-mana ditolak lak kan saudara. Bawa teman malah orang minta foto sama teman saya saudara. Minta tanda tangan sama teman saya saudara. Itu kenyataan seolah iblis itu gampar saya saudara. Gimana kamu mau jadi berkat? Ada yang baru, yang lebih muda kamu bukan artisnya kamu udah kegeser. Tapi surrender to God's plan. I want to see with your eyes God. Setia. Kalau kita ada di lintasan Pak Tuhan, itu kelihatan lambat sekalipun, itulah lintasan yang paling cepat. Ayo tim Praise and Worship maju ke depan. Hari ini Tuhan pesan yang sama. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya persoalan apa.
Tapi hari ini mau kita bilang, kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, mari datang sama Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Hanya Engkau yang ajaib, hanya Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidup. Kami tidak akan pernah goyah bersama-Mu Tuhan. Selamanya. Sebab itu kami harap lebih lagi kepadamu Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidup takkan goyah.
hidup kami mengikut Engkau selalu ada harapan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Termasuk ketika kami menangis. Ketika kami seperti bulu yang patah terkulai tapi tidak pernah Tuhan putuskan. Kami seperti sumbu yang pudar nyalanya tidak pernah Tuhan padamkan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah dikuatkan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan siapa yang merasakan sukacita dan kekuatan yang baru, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Karena Allah kita sumber berkat. Janjinya ya dan amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita kembali satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran benih firman Tuhan yang sungguh memerdekakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan kami Engkau sucikan, kuduskan, hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur yang siap memberi dengan sukacita, bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang bersukacita, yang dapat kekuatan yang baru. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan sukacita kita bersorak. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. 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 Dengan sukacita katakan haleluya. Sebelum sebentar kita lihat pengumuman sama doa syafaat. Seberapa banyak pagi hari ini yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Julita Manik yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk kasih tepuk tangan dong, yuk yang luar biasa. Saya juga sangat diberkati, terima kasih banyak. Ini boleh sedikit kesaksian ya. Pak Iwan kan dapat tentang gereja ini tuh visinya adalah Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan kepadamu gitu ya.
Itu terus berjalannya waktu, apalagi kemarin setelah pandemi ini jemaat kayaknya lebih dari setengah hilang gitu ya. Tapi bersyukur kayak tahun lalu kami dapat, Tuhan bilang minta hikmat untuk mengelola. Makanya dari tahun lalu tuh Bu, kita kasih tema tiap bulan dan kita bahas satu buku tiap bulan untuk belajar. Dan lebih lagi saya sekolah lagi gitu ya. Itu dikatakan bahwa kita nih ada di dunia ini, kita bukan lagi ngebangun gereja. Kita bukan lagi ngebangun sebuah keluarga. Kita bukan lagi ngebangun perusahaan. Tapi yang harus kita bangun adalah manusianya. Sehingga waktu manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Punya kingdom value dimanapun mereka berada. Di rumah, di dalam keluarga, di perusahaan, di tempat kerja mereka, maupun di gereja di mana mereka melayani, itu mereka membawa kingdom value, nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Julita Manik. Ada satu yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati saya, Bu. Begini. Kamu sedang bangun kebun buah-buahan, bukan taman bunga. Saudara, kalau yang namanya pohon buah, itu bukan kayak bunga yang cepat. Tapi seminggu kemudian, waktu angin ribut, waktu hujan, bunganya gugur. Tuhan tadi Roh Kudus taruhkan kepada saya, aku mau gereja ini menjadi kebun buah-buahan. Amin, saudara. Saya bersyukur kayak tahun ini Tuhan taruhkan sama kami. Fokus saja. Gak usah bingung lihat kiri kanan, gak usah bingung. Fokus saja. Karena waktu kita fokus tadi sangat diberkati juga ya. Ibu Julita Manik katakan, Tuhan akan menuntun kita with his eyes. Dengan perspektifnya, dengan cara pandangnya, bukan dengan cara pandang kita. Dan saya percaya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari value dari kerajaan dan kebenarannya itu bicara firman Tuhan. Maka segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bukan cuma berkat ya, bukan cuma masalah keuangan. Tapi firman Tuhan katakan segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di sini mau menggenapi firman Tuhan yang berkata kamu akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Boleh bilang kiri kanannya, fokus saja dulu. Amin. Karena tadi Ibu Julita Manik katakan, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita tetap fokus sama Tuhan. Amin. Nah, pengumuman tambahan karena ada 2-3 orang anak teens yang mau dibaptis. Ini juga saya belajar ya. Kalau kita dibaptis tanpa pengertian, yang ada cuma basah doang. Nah ya, tapi saya sangat rindu sebagai Bapak dan Ibu Gembala supaya anak-anak kita juga jemaat di tempat ini mengerti tentang arti baptisan. Karena kalau cuma ikut-ikutan, saya kalau kesaksian saya merasa bersalah banget ya. Anak kami yang paling tua waktu dibaptis gitu ya, dulu kami belum mengerti, ditanya sama Bapak Gembala, kenapa kok mau dibaptis? Dia bilang disuruh oma, mama, papa. Aduh sedih loh. Ternyata cuma basah doang saudara ya. Jadi kita perlu punya pengertian. Kenapa kita mau dibaptis, apa itu baptisan. Dan saya sekarang sama Pak Iwan kami ngambil inisiatif. Barang siapa yang mau ikut baptisan harus ikut kelas, ada 7 kali pertemuan. Ya supaya
Kami percaya waktu baptisan itu dilakukan, ada sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh anak-anak, oleh jiwa-jiwa yang dibaptis. Nah, mulai minggu depan kita ada sesi kelas baptisan, mau yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis boleh ikut, cuma 1 jam. Dari jam 1 sampai jam 2 saya mengencourage untuk ikut supaya bukan basah doang. Tapi kita dibaptis dengan pengertian, kan iman ya, dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita dibaptis dengan iman. Amin saudara, itu aja pengumuman dari saya. Bulan ini masih tetap tentang perubahan ya. Banyak orang pikir kalau di dalam Tuhan Yesus gak berubah untuk selama-lamanya jadi aman gitu ya. Ternyata justru karena kita hidup di dalam dunia yang berubah-ubah, bilang dong kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan ya. Makanya kamu perlu Tuhan, karena kita hidup di dalam dunia yang berubah-ubah. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumumannya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Julita Manik. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rendri Chandra Dinata. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will. Ada pengumuman tambahan? Tidak? Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap berdoa syafaat dan menerima berkat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh Engkau
yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa perubahan akan terjadi dalam kehidupan kami. Suka atau tidak suka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami meminta hikmat daripada-Mu. Untuk setiap perubahan yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau menuntun kami dengan mata-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tersesat. Kau tidak akan membiarkan kami buta Tuhan. Tapi setiap hal di sekeliling kami boleh memberikan hikmat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Julita Manik Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Hari-harinya di depan, kemuliaannya di depan jauh lebih mulia daripada hari-hari yang telah dilaluinya Tuhan. Engkau mengangkat dia, Engkau memakai dia luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi worship leader yang ada. Karena pengalamannya bersama Engkau, Tuhan biar membawa dampak bagi setiap orang yang bersentuhan dengan dia dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk Ibu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemuliaan yang sudah terjadi di masa lalu. Lagu-lagunya yang luar biasa kami bersyukur Tuhan. Tapi di depannya masih banyak lagi yang akan Kau tumpahkan dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Keluarganya kami berdoa Tuhan, Kau semakin pakai mereka Tuhan, suaminya, anak-anaknya, biar pekerjaan mereka juga diberkati, kehidupan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, tuntun mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini kami bersyukur. 4 hari lagi kami akan memilih Tuhan presiden kami. Kami percaya Tuhan, kami berdoa biar setiap daripada kami berdoa, Tuhan biar pemimpin yang dari Engkau yang menjadi presiden atas negara ini. Firman-Mu mengatakan tidak ada penguasa yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Engkau yang mengangkat, Engkau juga yang menurunkan. Kami bersyukur Tuhan untuk pesta demokrasi yang akan kami lakukan. Tuhan, keamanan kami berdoa, untuk keadilan kami berdoa Tuhan, kesejahteraan kami berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa persaingan, tidak ada rasa peperangan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua aman dan damai di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Niko dan semua pengerja Tuhan. Kami berdoa untuk boleh melayani Tuhan, kami berdoa untuk kesehatannya. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan GBI ini Tuhan boleh menjadi dampak dan terang bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kesejahteraan, pemulihan, berkat yang luar biasa Tuhan Kau berikan kepada mereka. Hikmat Tuhan bagi mereka untuk menuntun kami setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang baru datang Tuhan, baru pertama kali hadir, kami memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Engkau telah menuntun mereka datang ke tempat ini, biar tempat ini menjadi berkat bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini, biar hari ini kami pulang Tuhan dengan tidak takut akan perubahan, tapi kami berdoa Engkau menyiapkan kami untuk setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat. memberkati kita. Imlek, kyongi. Yonghi. Yonghi.